Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Agung Izansori, NIM T 2018-1104. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 8 semester 1 yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah, Menyayangi Al-Quran. Apakah teman-teman tahu pada materi tersebut? Oke, saya harap teman-teman semua bisa paham dengan mencermati video pembelajaran dari saya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, dikarenakan suatu kegiatan apapun dengan disertai dengan doa, insya Allah akan meridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat 3 unsur atau 3 aspek materi pokok, yaitu yang pertama pengertian beriman kepada Allah, dan yang kedua mengetahui nama kitab-kitab Allah beserta penerimaannya, dan yang ketiga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari ketiga aspek atau 3 unsur tersebut sangat penting untuk dikaji lebih dalam agar teman-teman paham akan pentingnya mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik teman-teman, kita menuju ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu secara etimologi kata kitab adalah bentuk masdar dari kata kataba yang berarti menulis. Setelah jadi masdar berarti tulisan. Bentuk jamak dari kata-kata kitab adalah kutub. Dalam bahasa Indonesia ialah kitab berarti buku. Secara terminologi, yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah ialah kepercayaan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada para hambanya, dan bahwa kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran dan petunjuk bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kitab yaitu buku, yaitu wahyu Tuhan yang dibukukan. Sedangkan iman yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab disebut ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita itu wajib beriman bahwa setiap hukum yang telah disampaikan para rasul kepada umat manusia itu atas perintah yang mereka terima langsung dengan perantaraan malaikat. Beriman kepada kitab-kitab Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula
Orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya itu wajib. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama seperti artinya dengan pengingkaran terhadap kitab-kitab Allah. Mengingkari kitab-kitab Allah sama pula artinya mengingkari kepada Rasulullah, para malaikat, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku Islam tetapi mengingkari iman kepada kitab-kitab Allah termasuk murtad atau keluar dari Islam. Sebab itu kita wajib beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi. Iman kepada kitab-kitab Allah dahulu berarti kita wajib percaya bahwa sebelumnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Iman yang tidak mengharuskan kita untuk mengikuti dan patuh terhadap perundang-undangannya. Sebab perundang-undangan kitab-kitab suci yang terdahulu telah terhapus, telah tergantikan dengan perundang-undangan Al-Quran. Maka Al-Quranlah satu-satunya kitab yang sekarang kita ikuti dan kita pahami. Baik, kita menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu mengetahui nama kitab-kitab Allah beserta penerimanya. Yang pertama ialah kitab Zabur. Kitab Zabur diriwayatkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk para umatnya, yaitu bangsa Bani Israel. Mengutip buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diterbitkan Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014, Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Isinya menggunakan bahasa Qibti. Di dalam kitab Zabur terdapat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Namun tidak ada ajaran hukum syariat lantaran umat tersebut masih mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat tersebut kepada bangsa Bani Israel. Isi kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat beberapa hukum-hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat diberikan atau yang dapat dibenarkan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan tertulis melalui bahasa Suryani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Kandungan adalah mengenai perintah untuk percaya kepada Allah SWT serta menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Yang keempat dan ini yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini yang terakhir dari daftar kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Sekaligus tidak ada lagi kitab Allah berikutnya. Adapun
Nabi Muhammad SAW tidaklah nabi atau rasul yang terakhir, adalah nabi-nabi yang berikutnya adalah nabi palsu. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang menghapuskan beberapa ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil lantaran tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Dengan kata lain, Al-Quran juga bisa disebut sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelum-sebelumnya, sebelum kitab Al-Quran. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperkuat keimanan kita? Yaitu dengan cara menjauhi larangannya dan mendekati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana? Kita itu harus berperilaku yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu adalah prinsip dari saya itu sendiri untuk berperilaku yang mana yang baik dan mana yang benar. Dan yang ketiga, mengetahui dan membedakan nama yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Dan yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Yang bersumber pada kitab suci yang mana? Yaitu Al-Quran, yang kitab suci yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk-petunjuk bagi umat manusia untuk menuju ke surganya Allah. Dan yang kelima, memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Artinya kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Dan yang keenam, menambah ilmu pengetahuan karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Dan yang ke-8, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, saya harap teman-teman semua bisa memahaminya. Alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.